Alright guys, balik lagi di Anon Review. Kali ini gue bakal bahas tentang anime yang bernama Magi ya. Magi. Jadi bayangin dunia kayak kisah 1001 malam, Aladdin, Sinbad dan lain-lain. Tapi diremake dengan konsep fantasi gila-gilaan plus politik ala Game of Thrones versi shonen gitu. Magi. Dunia dan sistem kekuatannya. Dunia Magi tuh kayak alam semesta paralel dari dunia kita. Ada dungeon, menara-menara misterius yang tiba-tiba muncul, yang bisa nyelesain Dungyeon dapat harta karun, dan yang utama yaitu mendapatkan dewa peralatan atau jin, makhluk supernatural kuat yang ngasih kekuatan buat si penakluk. Nah, penakluk ini disebut prajurit logam atau metal vessel user. Mereka bisa manggil kekuatan jin mereka buat perang. Terus ada magi penyihir, cuma 3 di dunia ya, magi. Cuma ada 3 yang tugasnya itu memilih raja mereka masing-masing. Mereka punya energi sihir yang nama Magoi, super banyak dan bisa buka dungeon itu. Magi itu kayak konsultan politik sekaligus power bank buat calon-calon penguasa dunia gitu. Ya kayak nabi versi agama Islam lah ya. Nah di sini tokoh utamanya itu namanya Aladdin ya. Si bocah bawel baik hati ya, magi terbaru yang baru bangun dari tidur panjangnya. Dia punya jin super kuat namanya Ugo, yang bisa dia panggil lewat sulapnya atau flute-nya itu suling. Polos, imut, tapi punya ambisi yang besar, nyari jawaban dunia yang sering jadi penengah. Terus ada Alibaba Saluja ya, Alibaba. MC kedua, anaknya miskin tapi ambisius ya, pengen kaya raya dengan taklukin dungeon gitu. Akhirnya dapat jin bernama Amon dan jadi Prince of the Kingdom of Balbat. Karakternya relatable banget, punya insecurity, kadang pengecut, tapi punya hati emas dan tekad yang kuat buat ngubah sistem negara yang korup. Dia tipe idealis yang harus hadapin realita pahit lah. Yang ketiga ada Morgiana ya, gadis kuat dari suku Vanalis ya, manusia kucing. Awalnya budak, kakinya super kuat, bisa lompat gedung. Vanalis ini adalah salah satu ras terkuat yang punya fisik itu sebanding dengan kekuatan monster, tapi wujudnya manusia. Awalnya dia itu dingin dan nurut perintah karena trauma. Perlahan dia belajar punya keinginan sendiri dan cita-cita pulang ke kampung halamannya. Karakter developmentnya bagus ini, top banget. Untuk alur cerita besarnya itu ya, arc awal itu dungeon dan Balbat ya. Mereka bertiga ketemu, taklukin dungeon, jadi kawan seperjuangan, terus lanjut ke negara asal Alibaba ya, Balbat, yang lagi kacau karena korupsi dan sistem perbudakan di sini gitu. Di sini mereka konflik sama Sinbad ya, legenda hidup raja 7 lautan yang punya 7 jin itu, dan organisasi rahasia namanya Altamen yang mau bikin dunia chaos. Arc ini ngenalin soal rumitnya politik dan jalan yang benar buat memimpin. Kemudian arc dunia baru dan perang besar. Setelah kejadian di Balbat, mereka ngeksplor kerajaan-kerajaan lain ya, kayak Magnostat, negara penyihir, Reim, kekaisaran Romawi versi magi. Terus dunia mereka tuh cuma anak benua gitu, dan ada dunia induk yang lebih gede di sini. Ketahuan sejarah kelam dunia ya, pernah ada peradaban super maju namanya Almatoran yang hancur karena perang melawan ilah. Ilah itu kayak Tuhan atau dewa di sini. Sisa-sisa dari peradaban itu ya, termasuk magi dan jin lah yang bikin dunia jadi sekarang. Nah, konflik utama mulai itu dari Altamen pengen reset dunia dengan bikin ilah turun lagi ya, teknologi kuno. Sementara Sinbad punya rencana sendiri yang rada diktator lah gitu. Dia pengen bikin sistem dunia baru di mana takdir setiap orang itu bisa diatur lewat energi sihir agar nggak ada lagi konflik dan penderitaan. Aladdin dan kawan-kawan gak setuju karena itu menghilangkan kebebasan manusianya gitu. Ya inti konfliknya itu ya, ini bukan cuman good versus evil, tapi idealisme versus idealisme gitu. Kayak Sinbad itu pengen dunia sempurna dengan mengontrol segalanya, aliran utilitarian, hasil akhir yang damai lebih penting daripada proses kalau menurut dia. Sedangkan untuk Aladdin dan Alibaba itu lebih percaya bahwa manusia harus bebas memilih, meski pilihannya salah dan berujung penderitaan. Karena dari sanalah manusia bisa tumbuh dan punya arti.
Sedangkan untuk Altamen ya pengen ngancurin semua aja karena nganggep manusia itu sampah gitu. Endingnya cukup epic dengan pertarungan ideologi dan fisik ya. Ceritanya itu dari awalnya adventure seru, berkembang jadi politik kompleks sampai filosofis soal takdir, kehendak bebas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Yang keren itu hampir semua karakter punya motivasi dan latar belakang yang jelas. Bahkan antagonisnya pun punya alasan yang bisa dimengerti gitu. Ya overall Magi itu mix yang pas antara action dan magic system yang keren ya. Komedi dan momen yang friendship yang hangat banget, serta drama politik dan sosial ya, kayak masalah kesenjangan, perbudakan, korupsi, dan juga lore dunia yang dalam dan misterius. Sayangnya manganya agak terburu-buru di akhir, tapi secara keseluruhan ini salah satu adventure fantasi terbaik yang pernah ada, dan nggak cuman tumbangin musuh gitu, tapi bikin kita ikut mikir kira-kira gimana ya caranya bikin dunia yang lebih baik gitu. Nah, gue bakal nyebutin kelebihan dan kekurangan anime ini ya. Untuk kelebihannya itu dunia dan lore-nya itu dalam banget. Gak cuma dunia fantasi biasa, ada sejarah panjang dari peradaban Almatoran, konflik dengan ilah, asal-usul magi dan jin. Semua kerajaan punya sistem politik, ekonomi dan budaya sendiri yang detail. Kayak Balbat itu kapitalis korup gitu. Sedangkan Magnostat itu aristokrat, penyihir dan lain-lain. Bikin feel-nya epic dan gak datar gitu. Sistem kekuatan yang keren dan masuk akal lah gitu, kayak sistem Magoi atau energi sihir, dan jin equipment yang gak asal power offensive gitu. Bisa naikin level, ada batasan energi, risiko kekelelahan, dan strategi cara pakai kekuatannya. Setiap jin punya elemen dan kepribadian unik ya, jadi kekuatan usernya juga beda-beda. Ya logiknya udah jelas sih. Terus karakter antagonis dan size karakternya itu bagus-bagus semua gitu. Musuh di Magi tuh gak cuma jahat karena jahat ya. Contoh, Sinbad itu bikin lo sebel tiap kali sekaligus ngerti motivasinya gitu. Kayak Judar, magi hitam, punya psikologi kompleks. Bahkan tokoh sampingan seperti Hakuryu dan Kogokyu ya, punya karakter development yang dalam dan tragis. Banyak yang bisa bikin lo simpati sama karakter ini gitu. Terus ngasih tema yang berat dan realistis sih. Dari arc Balbat aja udah ngomongin kesenjangan sosial, korupsi sampai kegagalan revolusi. Terus masuk ke tema eksploitasi, rasisme, kesuku fanalis, perang agama, sampai filosofi politik kayak absolutisme versus demokrasi. Ini jarang di anime shonen yang biasa yang kayak gini ya. Terus dinamik trio yang chemistry-nya itu natural banget. Alibaba, Aladdin, dan Morgiana itu combo yang sempurna. Mereka saling melengkapi baik di pertarungan maupun perkembangan emosional ya. Romance-nya itu Alibaba sama Morgiana juga nggak maksa lah gitu, bikin yang nonton bisa cengengesan sendiri gitu kan. Terus arc Balbat dan Magnostat itu top tier lah. Dua arc ini emang puncak cerita ya. Balbat ngasih pukulan emosional berat soal idealisme versus realita, sedangkan kalau Magnostat dengan konflik penyihir versus manusia, dan plot twistnya sejarahnya tuh bikin mind blowing gitu. Di sini cerita naik level dari sekedar adventure jadi anime sejarah yang berkualitas gitu. Nah, untuk kekurangan di sini itu kecepatan ceritanya agak kacau di paruh terakhir ya. Setelah arc Almatoran atau flashback masa lalu, cerita di dunia utama jadi terburu-buru. Banyak plot point yang dipaksain cepat, kayak lompat dari satu konflik ke konflik lain tuh tanpa penyelesaian yang cukup. Rasanya kayak author tuh buru-buru mau ngeselesain ceritanya gitu. Endingnya tuh kontroversial dan terasa terburu-buru juga. Rencana besar Sinbad dan konflik terakhir diselesaikan dengan cara yang buat sebagian orang ngerasa kalau ini ya cara termudah untuk dilakukan, atau terlalu filosofis yang abstrak sekali gitu. Beberapa karakter kayak Altamen sebagai antagonis utama malah feel-nya tuh kurang dieksplor lagi di akhir gitu. Jadi ada rasa, hah? Selesai gitu aja, udah gitu. Terus kayak power scalingnya nggak konsisten di akhir ya. Di akhir awalnya kekuatan tuh ada batas magoinya ya, tapi di akhir kayak semua orang bisa dapat power up besar dalam waktu singkat. Beberapa pertarungan jadi kayak siapa yang punya hak terbaru gitu daripada strategi kayak dulu. Terus kayak beberapa karakter hilang atau kurang fokus ya, ini sering terjadi juga. Misal Jafar dan Masrur dari sendiri ya, atau beberapa teman Alibaba di Balbat gitu, hampir nggak ada peran di arc terakhir.
Morgiana juga kadang feel-nya cuma jadi fighter gitu, tanpa development berarti di bagian terakhir. Fokusnya kebanyakan ke Aladdin, Alibaba, Sinbad, dan Hakuryu gitu. Terus Arco Empire yang agak ngedrak ya. Pas cerita masuk ke kerajaan Anko, ya kelihatannya panjang dan banyak perang, tapi rasanya kurang impact gitu kayak arc sebelumnya. Banyak battle tanpa konflik, emosionalnya kurang dalam, jadi bikin jenuh sebagian penonton di situ. Terus adaptasi anime nggak selesai di sini. Animenya cuma sampai season 2 ya, yang berakhir di Armak Nostad gitu, penyihir. Buat yang mau lanjut harus baca manga dari tengah. Dan sayangnya anime nggak lanjut ke arc terbaik selanjutnya ya, di Almatoran. Dan banyak yang kecewa juga sih. Magi itu kayak makanan gourmet yang resepnya ambisius banget. Bahan-bahannya premium dan rasanya kebanyakan enak. Tapi kokinya kelihatan terburu-buru waktu nyajiin hidangan penutup. Jadi teksturnya kurang pas. Tapi overall pengalaman makanan dan memorable dan worth it banget dicoba. Itu yang gue rasain dari nonton di Magi gitu. Nah sekarang yang agak utama nih ya, itu referensi anime Magi di dunia nyata gitu kan, terutama dari sejarah dan budaya dan mitologi itu. Nah itu inspirasi dan budaya dan geografi itu dari kerajaan-kerajaan dahulu, contohnya Balbat. Inspirasi jelas dari Timur Tengah atau Arab ya, khususnya kota-kota pelabuhan seperti Baghdad zaman keemasan Islam atau Abbasiyah, atau negara-negara teluk yang kaya minyak tapi punya masalah kesenjangan sosial, budaya pasar, pakaian, dan arsitekturnya sangat khas Arab banget. Terus Sindiria Kingdom ya, negara Sinbad itu campuran dari Venezia, Italia plus maritim Asia Tenggara. Sindria itu negara kepulauan dengan kanal-kanal air, arsitektur Mediterania, dan perdagangan laut yang kuat gitu. Bener-bener bercerminan kekuatan maritim banget itu. Terus kayak Rome Empire, kekaisaran Romawi kalau udah di sekarang ya, itu 100% dari nama Rome atau Rome. Pakaian prajuritnya itu ya helm dan armor Romawi. Itu bener-bener kayak orang Romawi gitu. Itu kalau nggak salah kampung halamannya si Morgiana ya. Sistem militer legion sampai ambisi ekspansi wilayahnya, bahkan pemimpinnya pakai gelar imperator ya. Kurang Roma apa gitu. Terus kayak Qing Empire itu kayak dinasti Tiongkok ya, terutama dinasti Tang atau Qin. Pakaian mewah, sistem kekaisaran dengan banyak pangeran atau putri yang berebut tahta itu. Terus tembok besar dan filosofi mandat surgawi untuk memerintah itu ya ciri-ciri khas Cina banget ya, Tiongkok banget. Nah sedangkan untuk Manostad itu kayak Eropa abad pertengahan, yang dikendalikan gereja atau akademi, tapi juga mirip kota-kota ilmuwan kayak Alexandria. Negeri yang diisolasi dipimpin oleh elit penyihir ya, mirip pendeta atau akademisi yang menganggap diri mereka itu lebih unggul. Terus kalau Batavia Empire itu kayak kekaisaran Persia kuno. Achaemenid ya. Achaemenid. Alah lu, susah banget. Pokoknya itu kerjaan besar yang militeristik dan pernah jaya di masa lalu. Terus kayak inspirasi dan tokoh cerita rakyat itu udah ada dari kayak Aladdin, itu langsung dari cerita Aladdin dan lampu wasiat ya, dari 1001 malam. Tapi di Magi lampunya diganti jadi flute dan Ugo sebagai jinnya gitu. Terus kayak Sinbad itu dari kisah petualangan Sinbad si pelaut yang juga dari 1001 malam. Di Magi dia diangkat jadi karakter utama dengan background dan ambisi politik yang super kompleks lah ya. Untuk Alibaba ya, Alibaba itu dari Alibaba dan 40 pencuri ya. Karakter Alibaba Saluja itu ngambil semangatnya sebagai orang biasa yang masuk ke dunia penuh harta dan bahaya. Sedangkan untuk Morgiana ya, namanya mungkin dari Morgiana, budak perempuan cerdik dalam cerita Alibaba yang akhirnya dibebasin. Cocok sama karakter Morgiana yang awalnya budak lalu merdeka. Dan sedangkan jin itu konsepnya dari makhluk halus spirit dalam kepercayaan Islam ya, yang bisa dikendalikan atau memberi kekuatan. Nama-nama jin di Magi ya, kayak Amon, Belial, Zagan dan lain-lain juga diambil dari nama-nama iblis dalam literatur okultisme yang di barat itu. Terus inspirasi dari sejarah politiknya yang tadi ya, kayak revolusi Balbat, mirip banget sama musim semi Arab tahun 2011. Rakyat turun ke jalan menuntut penguasa yang korup dan sistem monarki absolut ya, tapi ujung-ujungnya malah kacau dan memunculkan kelompok lain yang mau ngambil alih dengan kekerasan. Kayak kolonialisme dan imperialisme itu, negara-negara lain mirip ekspansi kekaisaran Romawi ya. Ambisi Qing Empire tuh mirip sama ekspansi dinasti Tiongkok ke wilayah tetangga. Ini ngebahas soal penjajahan budaya dan militer ya. Untuk Magnosta tuh bisa jadi metafora lah ya, negara teokrasi atau negara yang dikendalikan oleh elit intelektual dan ilmuwan
yang memisahkan diri dari dunia luar kayak rezim tertentu atau bahkan negara-negara dengan kata Brahmana ya di India. Dan perdagangan budak dan rasisme terhadap finalis ya. Refleksi nyata dari perdagangan budak lintas Sahara atau samudera dan rasisme sistematis. Finalis dengan ciri fisik beda dianggap inferior dan jadi komoditas, mirip perlakuan terhadap etnis tertentu dalam sejarah gitu. Untuk inspirasi filosofis dan agamanya ya konsep ilah, Tuhan atau dewa dan almatoran ini banyak ngambil dari konsep dosa asal, kejatuhan manusia dan perang melawan Tuhan dalam beberapa mitologi dan narasi agama Abrahamik. Juga ada unsur peradaban tinggi yang hancur karena kesombongan, mirip Atlantis atau Babel sih. Terus tujuan Sinbad kayak sistem dunia baru itu mirip dengan konsep utopia atau distopia yang teratur, kayak ide dunia yang damai ala rezim totaliter atau visi teknokrasi di mana segalanya diatur oleh sistem dan data gitu. Sangat relevan dengan dunia modern yang dikendalikan sama AI dan algoritma sekarang gitu. Nah, perdebatan kayak takdir versus kehendak bebas ini perdebatan filosofis sepanjang sejarah ya, dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Magi menjadikannya inti konflik di akhir cerita itu. Ya, intinya magi itu kolase atau remix epic dari berbagai budaya dunia, sejarah manusia dan mitologi kerennya. Penulisannya ya kayak penulisnya Shinobu Otaka nggak cuma nyomot estetikanya doang, tapi juga in konflik politik, sosial dan filosofis yang nyata dari inspirasi itu. Lalu dikemas dalam cerita petualangan yang seru. Makanya dunia magi kerasa banget hidup dan relatable, mesti penuh magic dan jin di dalamnya gitu kan. Nah, gue bakal bahas sedikit lagi ya referensinya dalam agama Islam gitu. Jadi ada beberapa yang diambil dari filosofi agama Islam, kayak setting di utamanya magi itu kental banget sama dunia Islam di abad pertengahan zaman keemasan ya, abad 8 sampai 13 Masehi. Kayak arsitektur, pasar, pakaian, jubah, sorban, celana Aladin, musik, nama-nama tempat, Balbat, Sindria, Parthevia sangat dipengaruhi dunia Arab dan Persia gitu. Dan sumber ceritanya juga karakter utamanya kayak Aladin tuh dari konsep jin langsung diambil dari kitab 1001 Malam, Aflailah Walailah ya, warisan sastra besar dunia Islam. Terus konsep teologi yang jadi inti plot, kayak konsep ilah itu refleksi konsep ketuhanan ya kan. Ilah itu dalam magi adalah sosok Tuhan atau dewa pencipta yang akhirnya ditentang oleh manusia, Solomon dan kawan-kawan. Ini bisa dilihat sebagai metafora pergulatan manusia dengan takdir, kekuasaan absolut Tuhan dan keinginan untuk merdeka. Nah, perdebatannya apakah ilah baik atau jahat, atau apakah penyembahan pada ilah adalah perbudakan, itu mirip dengan diskusi filosofis dalam Islam dan agama umumnya tentang sifat Tuhan, takdir, qada dan qadar dan kebebasan berkehendak manusia gitu. Terus kayak Nabi Sulaiman atau Solomon ya sebagai figurnya. King Solomon ya, Nabi Sulaiman dalam Islam adalah tokoh paling penting dalam lore magi. Dia yang memberontak terhadap ilah, menyatukan bangsa jin dan menciptakan sistem magi dan jin untuk membimbing manusia. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Sulaiman itu dikenal sebagai raja yang adil, bisa bicara dengan binatang dan menguasai bangsa jin. Magi mengambil kekuatan ini dan menjadikannya sebagai sistem kekuatan dunia. Kearifan wisdom Solomon jadi filosofi yang dipegang Aladin. Dan sedangkan bangsa jin sebagai spesies rasional ya. Konsep bahwa jin adalah makhluk ciptaan Tuhan dari api yang menyala, yang hidup paralel dengan manusia, punya kehendak bebas dan bisa baik atau jahat, itu langsung dari teologi Islam. Quran surat Ar-Rahman 15, Ad-Dariyat 56. Di magi status jin sebagai budak yang harus tunduk pada metal vessel user. Jadi bahkan eksplorasi tentang penjajahan rasisme dan hubungan antar spesies yang bisa dibaca sebagai kritik sosial gitu. Ya, kesimpulannya agama Islam dalam magi berperan itu sebagai sumber kebudayaan utama yang membentuk kulit dunia lah ya. Terus sumber ide teologinya yang menjadi bahan bakar konflik utamanya, Tuhan versus manusia, takdir versus kebebasan gitu. Terus lensa untuk membaca sejarah ya politik di dunia nyata ya, khususnya di kawasan muslim. Terus landasan untuk pertanyaan besar, apa artinya menjadi manusia yang bebas dan bertanggung jawab di hadapan kekuasaan yang lebih besar, Tuhan, negara, sistem gitu. Jadi meski nggak ada ibadah atau sebut nama-nama Tuhan besar ya, jiwa dan pikiran dari dunia Islam sangat mengakar dalam setiap aspek cerita magi itu. Itulah yang bikin dunianya kaya, dalam dan nggak cuman fantasi Arab yang dangkal gitu. Kalau yang belum nonton magi, gue saranin nonton dan lanjut sampai manga sampai tamat ya. Walaupun di manganya agak kentang sedikit, tapi ceritanya benar-benar bagus gitu. Dan relatable sama
apa yang terjadi pada dunia sekarang gitu. Intinya Magi ini anime yang nyeritain ideologis masing-masing orang yang bertabrakan satu sama lain. Nah sekarang pertanyaan cuma satu, apakah ideologis MC kita itu paling benar atau enggak? Lu bakal tahu di saat kalau lu nyelesain manganya nanti ya. So itu pendapat gua. Pendapat lu? Soしてソロモン王の傲慢な意志を打ち砕く。そのために私たちは思念だけの存在と化してまでこの世界にやってきたのだから。ルフよ消え失せろ。世界を死に絶えろ。黒く染まれ。世界を暗黒に染めてやる。ダメだ。このままじゃみんな死んじゃう。アリババ君やモールさん、ホーガやキャラバンや皇帝国の人たち、マグノシュタットの人たちも、その家族もみんな死んじゃうのに。やめろなんだやはり来たわね。この世界が生んだ奇跡、後に大王となりうる最も忌むべき命。あれは第一級得意点シンドバッド。バナナークサイカおじさん。シンドバッドさん。シンドバッドだとそうか。では奴が引き連れてきたあの軍勢が7階連合の金属機使いたちか。金属機使い？ササンの騎士王ダリオス・レオクセス、エリオハットのアール・マカン王、アルテミラのアルテミーナ女王、そしてイムチャックのラメトト市長。あれはアラジン君、アリババ君、ヤンムさん、ドラコンおじさんもいる。憧れを今掴んだ大風の名前に心地よく打たれたなら、さあ飛び込もう。明日から生まれ変わるとか、誰かがびっくりつけたとか、この街のスタイルとか、そんなもんに流され続けて、角の取れた原石にはきっと誰も読まない。不思議と扉の向こうには VIP 名乗るやつはなく、誰もが苦労の果てさ。俺も憧れを今この手に3つ数えて The Showtime 大歓声の名前に心地よく打たれたなら、さあ飛び込もう。見渡す限りの荒野に一人立っているんだ。そりゃ身震いもするだろう。
ちみたいなもの、僕らもどっかで知らないうちに期待してしまっていたのかも。不完全なこの世界を誰かが書き足してくれるなんてない。信じるという言葉を君は子供っぽいと笑うかい。見渡す限りの荒野で行く先を示すもの、胸に抱いて歩いてこう、世界が微笑む。この場所がどこだろうと見上げれば瞬く星、その下で君を思えば悪くない夜になる。冷たい胸に火が灯る。僕らは迷ってた真っ暗狭い部屋、僕らは描いてた光さす